Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mengejar ketinggalan. Ini semua terjadi karena saya salah. Saya pikir hanya semester 4 aja yang harus saya ajarkan, dan baru setelah Februari sampai Maret, April gitu baru semester 5. Makanya saya kemarin tidak buru-buru menghabiskan pelajaran di semester 4. Di semester 5 ini mungkin teman-teman sudah fokus ke drill UNAS, makanya saya untuk bahan kuliahnya akan saya rekam seperti ini. Tapi untuk latihan soalnya saya ingin kita latihan sama-sama. Nanti sepakat hari apa yang kosong kita membahas soal-soal latihannya. Hari ini saya akan membahas tentang bab 1 dari buku semester 5. Mudah-mudahan modul yang kalian punya sama seperti yang saya pegang, yang seperti ini. Karakteristik perusahaan dagang. Ini chapter 1. Filenya sedang saya upload. Setelah selesai upload akan kita mulai tentang karakteristik perusahaan dagang. Pada akhir kuliah, saya harapkan kalian mengerjakan uji kompetensi di halaman 20 sampai halaman 22, halaman 20 dan sampai halaman 22. Setelah itu pilih hari yang khusus untuk membahas uji kompetensi ini. Pada pertemuan itu, selain membahas ini, mungkin saya akan kasihkan juga beberapa soal yang berkaitan dengan soal chapter 1 di soal-soal UN. Nanti kita lihat, mudah-mudahan ada. Oke, kita mulai aja ya kuliahnya. Ini saya close dulu. Bab 1, karakteristik perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang. Dalam buku dicontohkan adalah toko buku. Ya, ini retailer ya, toko buku, dia mendagang buku, buku datang dari mana-mana. Tapi beberapa perusahaan itu terintegrasi. Dia mencari penulis, membayar penulis untuk menulis, terus mencetak, lalu memajang dalam displaynya. Kalau hal seperti itu, dia toko buku bukan menjadi perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang kayak waktu saya berkunjung di sebuah pabrik di daerah Tainan ini, dia ekspor mur dan baut ke seluruh dunia. Pekerjanya hanya 10. Omsetnya ratusan miliar. Mungkin seperti itu bisa peluang juga buat kita apabila kita tahu di Indonesia potensinya apa. Misalnya genteng, kita sudah biasa dengan internet, kita bisa memasarkan genteng ke seluruh dunia misalnya. Atau nggak usah genteng lah, kopi misalnya. Ya, itu peluang. Ya, teman-teman semua sudah pernah tinggal di luar negeri, misalnya di Taiwan. Orang-orang Taiwan sukanya apa? Sebenarnya peluang untuk melakukan bisnis. Mari kita cari peluang bisnis di Taiwan ini misalnya. Oke? Halo? Halo? Rekamannya saya nggak bagus ya. Bentar, saya naikkan dulu. Mudah-mudahan rekamannya bagus. Oke, kita mulai.
Ini peta konsepnya, kita baca pelan-pelan. Ya. Perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Pengertian. Seringkali kita kebingungan dalam menentukan jenis usaha suatu perusahaan. Jika dicermati, aktivitas suatu perusahaan dapat dikelompokkan mendalam 3 jenis, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan pabrikasi atau manufaktur. Kita butuh semua ya. Kalau perusahaan dagang contohnya Singapura tuh. Dagang dan jasa banyak di Singapura. Manufakturnya ada nggak? Sedikit. Kalau di Indonesia banyak, tapi dibandingkan Thailand sama Malaysia, harusnya kita jauh lebih banyak karena penduduk kita banyak dan sangat luas. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang kegiatan utama atau pokoknya bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. Penghasilan yang diperoleh dari perusahaan jasa ini berupa hasil dari penyerahan jasa atau berupa pendapatan jasa. Ini perusahaan jasa. Selanjutnya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utama atau pokoknya melakukan pembelian suatu barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk maupun fungsi dari barang tersebut. Jadi kita menjadi pedagang kopi. Kita beli dari pertanian kopi, terus kita pasarkan, cari tempat buangnya di kafe-kafe di Taiwan misalnya. Jadi seperti itu. Kita tidak merubah bentuk sama sekali. Jadi rekanan dalam hal ini sangat penting. Rekanan baik dari supplier maupun rekanan untuk menjual tempat produk kita. Perusahaan ini memperoleh penghasilan dari penjualan barang dagangannya. Contoh perusahaan dagang elektronik. Contoh perusahaan dagang antara lain toko buku, toko perlengkapan sekolah, dan alat elektronik. Toko ini hanya menjual barang dagangannya tanpa mengubah bentuk ataupun fungsi barang tersebut. Dari definisinya sudah jelas. Jasa menjual jasa, dagang menjual dagang. Barangnya tidak diubah. Pak, kalau dimodif gimana Pak? Bisa jadi. Mungkin bahkan perlu seperti toko murbaut yang saya kunjungi waktu itu. Dia beli mur dari perusahaan, terus dia buat unit bisnis yang mensortir arahnya ke kualitas. Kita bisa aja beli kopi dari berbagai macam pedagang, terus kita olah sedikit sehingga kopi yang kita dagangkan betul-betul kopi kualitas nomor 1 misalnya. Terus kita jual dalam harga yang lebih baik. Bisa aja, boleh aja seperti itu. Tapi apakah itu masih perusahaan dagang? Memodifikasi. Nah, ini mungkin tahap modifikasinya seberapa jauh itu yang menjadi perdebatan. Kita lihat dari peraturan negara. Mungkin kalau di Taiwan itu bukan termasuk perusahaan manufaktur terkait dengan pajak-pajaknya. Kalau pajaknya sama aja mungkin tidak masalah. Jadi misalnya pemerintah memberikan insentif buat perusahaan manufaktur. Mengolah sedikit itu mungkin bisa mengurangi pajak seperti itu. Ya itu ini hanya untuk pola pikir aja ya. Oke. Setelah lanjut ke halaman 4. Nah, tabel-tabel seperti ini adalah tabel yang penting untuk diingat. Mungkin bisa keluar dalam cuan. Ya. Oke, kita lihat kelebihan dan kekurangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Keunggulan dari perusahaan jasa, kelebihannya tidak perlu tempat untuk memajang display barang.
Tidak diperlukan tempat untuk menyimpan barang. Tidak perlu alat angkut untuk mengirim barang kepada konsumen. Kalau barangnya cepat busuk, tidak perlu tempat untuk membuang limbah, sampah. Ya, jadi kalau kita dagang buah misalnya, buah dalam waktu 3 hari sudah tidak enak. Caranya dijual cepat-cepat. Kalau masih gagal juga, ya kita perlu pengolahan limbahnya, sampahnya. Jadi seperti itu. Sedangkan kekurangan untuk perusahaan jasa adalah kualitas jasa dapat diketahui setelah konsumen membeli jasa. Jasa yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Pengembalian barang yang tidak sesuai atau retur ini adalah termasuk dari jasa dari sebuah perusahaan. Dulu saya pernah tinggal di Amerika, bukan tinggal, berkunjung ke Amerika. Bahkan katanya baju sampai berapa bulan masih tetap bisa kita kembalikan selama mereknya masih menempel. Jadi beberapa teman yang nakal itu ya nakal tanda petik ya. Memang dia beli baju tapi mereknya nggak dicabut karena dia memperkirakan setelah sebulan saya akan kembalikan, hanya mau dipakai sekali aja. Ya, seperti itu. Oke ya. 2. Perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang, kelebihannya menjual barang tanpa mengolah lebih dahulu. Kualitas barang dapat diketahui secara langsung oleh konsumen. Pak, tapi dagang dari internet banyak sekali. Gambarnya dengan aslinya itu tidak sesuai. Kalau yang seperti itu, kritik kita adalah dia tidak mencari pelanggan yang loyal. Kalau dia mencari pelanggan yang loyal, harusnya kualitas barang sesuai dengan yang dijanjikan, bahkan mungkin lebih baik. Jadi seperti itu. Menjual barang tanpa mengolah lebih dahulu, yang maksudnya kelebihan gimana? Iyalah, kita hanya mindahin barang sebenarnya. Kumpulin jadi pengepul, terus kita langsung lempar. Langsung dapat duit. Enak jadi perusahaan dagang. Kekurangannya ada 4. Diperlukan tempat untuk memajang atau display. Diperlukan tempat untuk menyimpan barang. Diperlukan alat angkut. Jadi yang kelebihan dalam perusahaan jasa menjadi kekurangan dalam perusahaan dagang. Barang yang sudah dibeli konsumen dapat diretur sehingga perusahaan tidak menjadi mendapatkan penghasilan. Ya, kadang-kadang retur itu ya artinya nggak jadi beli, duitnya juga nggak ada. Tapi itu sebenarnya adalah servis untuk kenikmatan konsumen. Ya nggak? Jadi perusahaan ketiga yaitu perusahaan manufaktur. Kita baca dulu. Perusahaan fabrikasi atau manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utama atau pokoknya mengolah bahan mentah menjadi produk jadi untuk dijual. Perusahaan ini kegiatannya membeli bahan mentah lalu mengolahnya menjadi barang jadi. Selanjutnya dijual kepada konsumen atau pelanggan. Bahan mentah yang diolah hasilnya berupa produk jadi yang berubah bentuk maupun fungsi dari bahan tersebut. Misalnya pabrik tekstil mengubah benang dan menjadi kain, dijual kepada konsumen. Tapi selain itu, boleh kok produknya setengah jadi, maksudnya bukan setengah jadi, produk itu sudah jadi sebenarnya, tapi misalnya dari betul-betul biji plastik menjadi plastik bahan baku misalnya. Itu juga manufaktur. Karena ada proses
banyak proses, banyak mesin, banyak produksi, banyak line produksi yang terlibat dalam pengolahan bahan mentah tersebut. Oke. Ya, kembali ke apa yang saya bilang tadi, berapa banyak proses yang harus dilakukan sehingga perusahaan itu berubah menjadi perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur atau fabrikasi. Oke, itu dari kita sudah membahas kelebihannya dan kekurangannya. Jadi kelebihan jasa tidak perlu tempat, tidak perlu alat angkut, gitu ya. Kalau kekurangannya kualitas jasa diketahui setelah konsumen membeli jasa dan tidak bisa diretur, padahal itu servis untuk konsumen. Sebaliknya, perusahaan dagang menjual barang tanpa mengolah terlebih dahulu, kualitas barang langsung diketahui oleh konsumen. Kekurangannya perlu tempat, perlu angkut, dan lagi-lagi retur. Tapi beda poin ya. Beda poin. Kalau retur yang di atas, yang jasa, itu lebih ke arahnya servis kepada konsumen. Kalau retur yang di perusahaan dagang menjadi kekurangan karena artinya perusahaan tidak jadi mendapatkan penghasilan. Yaitu bab 4. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini berbeda dengan jenis usaha pada perusahaan jasa. Ada beberapa karakteristik khusus yang melekat pada perusahaan dagang, yaitu sebagai berikut. Penghasilan diperoleh dari hasil penyerahan atau penjualan barang dagangan. Ada barang, ada penghasilan. Jual barang, ada penghasilan. Barang dagangan yang diperjualbelikan tidak diubah bentuk maupun fungsinya. Jadi kalau menurut buku ini, betul-betul tidak merubah bentuk maupun fungsinya. Jadi kalau saya contohkan tadi perusahaan murbaut, tapi dia melakukan sortir kembali sehingga yang dipilih adalah mur dengan kualitas tertinggi, atau teh misalnya perusahaan kopi atau teh yang mutu tertinggi, bisa jadi masih termasuk ciri perusahaan dagang. Rekening-rekening yang terdapat pada perusahaan dagang antara lain pembelian atau persediaan barang dagangan, retur dan pengurangan harga pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan, retur dan pengurangan harga penjualan, potongan penjualan, harga pokok penjualan, dan beban angkut penjualan. Jadi itu rekening-rekening yang terdapat dalam perusahaan dagang. Berikutnya, yang D, poin D, beban usaha perusahaan dibedakan dalam dua kelompok, yaitu beban pemasaran dan beban administrasi umum. Beban pemasaran adalah semua beban yang ditanggung atau dikeluarkan dalam rangka penyerahan barang. Misalnya, gaji pegawai bagian pemasaran, beban angkut penjualan. Sedangkan beban administrasi umum adalah beban yang ditanggung atau dikeluarkan dalam rangka pengelolaan manajerial perusahaan. Misalnya gaji pegawai bagian kantor. Jadi ada beban pemasaran, juga beban administrasi umum. Perbedaan, kita ke poin B. Perbedaan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Berdasarkan karakteristik di atas, jadi karakteristiknya ada 4 tadi. Penghasilan dari penjualan barang dagangan tidak dirubah bentuk. Terus beban-bebannya terdapat retur,
persediaan, beban angkut, itu rekeningnya, terus beban perusahaan di dalam dua kelompok, beban pemasaran dan beban administrasi umum. Berdasarkan 4 karakteristik tersebut, maka dapat disimpulkan tentang perbedaan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Harus digarisbawahi ini, bisa-bisa ini keluar dalam UAN. Semoga kalian lulus semua dalam UAN. Akurasi prinsip. Jadi dari nomor 1, dari sisi penghasilan. Kalau penghasilan perusahaan jasa dari jual jasa. Kalau perusahaan dagang dari jual barang dagangan. Ya. Rekening yang ada kalau perusahaan jasa, pendapatan jasa. Kalau perusahaan dagang, tuh ada berapa tuh? Ada 8. Mulai dari penjualan, retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, harga pokok penjualan, pembelian persediaan barang dagangan, beban angkut pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, dan potongan pembelian. Selanjutnya dalam laporan rugi laba rugi yang ada pendapatan jasa, beban jasa menjadi lalu laba usaha. Kalau di perusahaan dagang ada penjualan, ada harga pokok penjualan, hasilnya laba kotor baru dikurangi beban usaha. Harga pokok penjualan itu adalah biaya untuk memperoleh barang dagangan. Kalau dipungli di jalan, Pak, kalau dimintain waktu pemasaran, dimintain Pak ogah di tiap jalan. Nah, itulah. Itu semuanya masuk ke harga pokok penjualan. Contoh-contoh perusahaannya sudah disebutkan. Kalau contoh perusahaan jasa adalah jasa bengkel atau servis kendaraan, perusahaan transportasi, telekomunikasi, salon, rental mobil atau komputer. Rental komputer masih ada nggak? Mungkin masih ada jasa pengacara, notaris, konsultan teknik, akuntansi, dan manajemen. Sedangkan perusahaan dagang, contohnya bahan bangunan, toko buku dan perlengkapan sekolah, pengecer dan grosir, dialog motor, apalagi selain itu. Susu Temai, Yellow Market Susu Temai, 7-Eleven, ya 7-Eleven, Family Mart, itu perusahaan dagang kayaknya itu ya. Karena dia dapat barang dari macam-macam, tidak diubah, cuman di display aja sama dia, udah langsung dijual, dapat uang seperti itu. Ya. Nah, lanjut lagi ya. C. Rekening pada perusahaan dagang. Perusahaan dagang memang berbeda dengan perusahaan jasa. Rekening yang digunakan pada perusahaan dagang yaitu berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dagangan. Hal ini terlihat secara khusus pada rekening yang digunakan pada perusahaan dagang, antara lain rekening pembelian, persediaan barang dagangan, retur pembelian dan pengurangan harga, serta potongan pembelian. Kita bahas satu-satu. Pertama adalah pembelian atau purchases. Rekening ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang baik secara tunai maupun kredit. Apabila perusahaan menggunakan metode pencatatan persediaan barang dengan metode fisik atau periodik, jika terjadi pembelian barang dagangan berdasarkan bukti transaksi berupa faktur pembelian atau bukti kas keluar, selanjutnya dicatat dalam rekening pembelian di sisi kredit.
Dua, inventory atau persediaan barang dagangan. Berkaitan dengan inventory dalam ilmu manajemen ini sering menjadi pokok bahasan. Oke, kita lihat dulu inventory atau persediaan. Rekening ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang, baik secara tunai maupun kredit. Jika terjadi pembelian barang dagangan berdasarkan bukti transaksi berupa faktur pembelian atau bukti kas keluar, selanjutnya dicatat dalam rekening persediaan dagangan di sisi debit atau di sisi kiri. Oke. Selanjutnya, retur pembelian atau pengurangan harga. Purchases return and allowance, itu bahasa Inggrisnya. Rekening ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengembalian barang yang telah dibeli tetapi dikembalikan karena barang tidak sesuai dengan yang dipesan atau barang tersebut rusak. Jika terjadi pengembalian yang telah dibelinya, maka bukti transaksi pada nota debit akan dicatat dalam rekening retur pembelian atau pengurangan harga di sisi debit. Dicatat di sisi debit. Ini retur pembelian, kita beli barang, barangnya tidak sesuai. Kalau potongan pembelian adalah purchase discount, rekening ini digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi karena adanya potongan pembelian. Potongan pembelian ini terjadi jika pembeli membayar harga barang yang dibelinya tersebut dalam jangka waktu termin potongan. Ini nanti termasuk bahasan kita ya. Nah, ini dia. Potongan pembelian ini dipengaruhi syarat pembayaran yang ditetapkan oleh penjual. Perusahaan penjual sering menerapkan istilah termin pembayaran. Adapun syarat penjualan antara lain 210 N30. Nih, ini di garis bawah ini penting, sering keluar ini. Apa arti 210 N30? 210 N30 apa artinya? Artinya diberikan potongan sebesar 2% dari harga faktur jika pembayaran dilakukan dalam waktu tempo 10 hari sejak tanggal faktur. Dan jika pembayaran dilakukan setelah periode tersebut, maka bayarnya normal. Contoh, pada tanggal 1 Oktober 2006, toko Sarang Laba membeli barang dagangan dari toko Sejahtera sebesar 30 juta dengan syarat 2/10 N/30. Bagi toko Sarang Laba, transaksi tersebut merupakan pembelian secara kredit. Jika dibayar tanggal 2 sampai 11, ingat ini 10 hari ya. Ini 10 hari kan? 10 hari dari tanggal 1, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 11. Maka pembayarannya diberi potongan sebesar 2%. Sehingga yang dibayarkan hanya 20.000. Pak, bagusnya diambil atau tidak fasilitasnya? Nah, ini tambahan buat kalian. Kapan kita mau mengembalikan? Ini kapan kita mengambil ini? Kapan kita mengambil ini? Apa faktor-faktornya? Mungkin di buku nggak ada ya. Di buku nggak ada. Saya mencoba mengajak berdiskusi nanti, berpikir kenapa orang mengambil 2/10, mengapa orang tidak mengambil 2/10. Kenapa kira-kira? Padahal ada potongan 600.000.
Tanggal 2 sampai 11 bayarnya hanya 29.400.000. Tapi kenapa yang diambil 600 tidak diambil, yang dipakai bayar normal. Yang kedua, ini juga populer, yaitu N/10 EOM, end of the month. Artinya jumlah rupiah dari harga faktur penjualan harus dibayar 15 hari sesudah akhir bulan dibuatnya faktur. Contoh, pada tanggal 1 Oktober 2006, toko Sarang Laba membeli barang dagangan dari toko Sejahtera senilai 30 juta dengan syarat 2/15 EOM. 2/15 EOM. Apa artinya? Atas transaksi tersebut dapat dilakukan analisis sebagai berikut. Bagi toko Sarang Laba, transaksi tersebut merupakan pembelian secara kredit. Harga faktur yang dibayar dan tidak diberi potongan sebesar 30 juta, batas akhir pembayaran tanggal 15 November 2006. N/15 EOM, artinya N/15, 15 hari setelah 1 bulan setelah jatuh tempo, 15 hari setelah akhir bulan dari tanggal faktur. Begitu juga EOM, artinya faktur tersebut harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan pembelian. Misal tanggal 1 dibeli barang 30 juta, contohnya sama dengan yang tadi. Dengan metode EOM, artinya harus dibayar pada tanggal 31 Oktober paling akhir EOM. Kalau tadi N/15 EOM, 15 hari setelah EOM. Jadi tanggal 15. Jadi seperti itu. Ya. Ini ya dihafal ya. 2/5, 2/10 N30 artinya 2% kalau 10 hari setelah tanggal faktur, normal dari setelah 10 hari sampai 30. 30 ya 1 bulan. Untuk 30 ini, untuk pengetahuan aja, ada beberapa sistem keuangan yang menganggap 1 bulan itu tetap 30 hari. Ada. 1 bulan tetap 30 hari. Ada sistem keuangan keuangan 1 bulan 30 hari. Jadi kalau kita hutang pada tanggal 1 Februari, hutang 1 Februari, Februari, 30 harinya tetap 1 Maret. Jadi ada yang seperti itu. Hutang pada tanggal 1 Maret, bayarnya tetap 1 April. Walaupun April 31 hari. Tapi ada juga sistem keuangan, harinya tetap hari realnya. Jadi misalnya hutang pada bulan 1 Februari, nanti bayar jatuh temponya tanggal 2 Februari. Itu hanya masalah cara aja. Tapi 2/10 N/30 artinya 2% kalau dalam 10 hari membayar. Dan
normal sampai jangka waktu 1 bulan. Ingat pertanyaan saya, kenapa orang mengambil fasilitas ini? Kira-kira apa ya sebabnya? Atau kenapa orang tidak mengambil fasilitas ini? Apa juga sebabnya? Oke. Ya. Terus istilah N/10 EOM, N/15 EOM, harus ada istilah EOM. Kalau EOM pada akhir bulan, end of the month. Kalau 2/15 EOM ada 15 hari setelah EOM, end of the month. Terus ada COD. COD juga istilah yang sering ya. Cash on delivery. Harga barang yang harus dibeli yang harus dibayar sebesar harga faktur pada saat barang dikirim dan diterima oleh pembeli. Ya bisa aja kan karena jaraknya jauh. Waktu misalnya orang Singapura beli barang dari Jakarta mungkin sampainya 3 hari, pada hari ketiga dia harus sudah bayar cash on delivery. Pas barangnya udah nyampe baru silahkan bayar. Walaupun fakturnya sudah bisa aja fakturnya kan dalam bentuk online, dalam bentuk email, bisa aja. Jadi seperti itu. Oke. Ini berkaitan dengan potongan pembelian. Kita lanjut ke beban angkut pembelian. Sebentar dulu, saya ke toilet sebentar. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Beban angkut pembelian atau freight in merupakan beban yang harus ditanggung pembeli pada saat pembelian barang dagangan dilakukan. Beban angkut pembelian atau harga pokok dagangan. Adanya beban angkut pembelian ini tergantung syarat penyerahan barang yang ditentukan oleh penjual. Beberapa syarat penyerahan barang yang biasa dilakukan antara lain sebagai berikut. FOB destination point. Jadi ada freight on board destination point, ada free on board shipping point. Ingat-ingat ya, FOB destination point, penjual menanggung semua ongkos pengiriman sampai barang dagangan tersebut dari gudang penjual sampai barang dagangan ada di gudang pembeli.
Sedangkan shipping point yang menanggung adalah pembeli. Pembeli menanggung semua ongkos pengiriman sampai barang dagang tersebut dari gudang penjual sampai ada di gudang pembeli. Kira-kira yang paling bagus FOB destination point atau shipping point? Ya tergantung barangnya seperti apa. Persaingan kompetisinya seperti apa. Bisa jadi servis ini dari penjual. Kalau kamu beli dari Indonesia, saya tanggung semua dari sini sampai Taiwan. Kalau enggak, orang Indonesia yang bilang, ini kopi dari Indonesia kan udah murah. Lu tanggunglah biaya kirimnya dari kapal Indonesia sampai kapal Taiwan. Sampai pelabuhan ke Taiwan. Jadi, destination point itu adalah penjual yang beli, penjual yang tanggung, shipping point yang beli, yang jual, ya, apa, yang pembeli yang nanggung, yang membiayai semua. 6. Rekening yang berkaitan berikutnya adalah, kalau tadi nomor 5 adalah beban angkut, penjualan, sales. Sales di rekening ini gunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang baik secara tunai maupun ke kredit. Oke. Terus retur penjualan atau pengurangan harga. Sales return and allowance. Rekening ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengembalian barang yang telah dijual, tapi dikembalikan oleh pembeli karena barang tidak sesuai dengan yang dipesan atau barang tersebut rusak. Ya dong. Janjinya seperti apa, dikembalikan karena tidak sesuai. Yang repot tuh inilah, kalau kita tidak bisa jaga mutu, pembeli kita bilang gitu, ya kembalikan barang kita, terus gimana? Rugi kan? Jika terjadi pengembalian retur barang dagangan yang telah dijual, maka bukti transaksi berupa nota kredit akan dicatat dalam rekening retur penjualan dan pengurangan harga di sisi kredit. Transaksi pengembalian barang ini bagi pembeli disebut retur pembelian. Bagi penjual disebut retur penjualan. Iyalah, retur penjualan. Kalau bagi pembeli, retur pembelian. Potongan penjualan, sales discount. Rekening ini digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi karena ada potongan penjualan. Potongan penjualan ini terjadi jika pelanggan membeli atau pembeli membayar harga barang yang dibelinya sesuai jangka waktu atau termin, yang seperti tadi ya, yang saya bilang 2/10 N/30. Kalau dia bayar dalam jangka waktu, nanti ada potongan 2%, 600.000. Bukti transaksi yang digunakan sebagai sumber pencatatan dalam transaksi ini disebut berupa bukti penerimaan kas. Beban angkut penjualan atau freight out, kalau tadi beban angkut pembelian, freight in. Ya, tadi kan beban angkut pembelian, freight in. Kalau ini beban angkut penjualan, freight out, sama seperti tadi. Rekening ini digunakan mencatat setiap transaksi penjualan. Apabila dalam perjanjian jual beli, penjual yang menanggung beban tersebut. Rekening ini sangat bergantung syarat penyerahan barang. Beban angkut ini bagi pembeli disebut beban angkut pembelian, bagi penjual disebut beban angkut penjualan. Okay. Freight in, freight out.
FOB destination yang nanggung itu pembeli. Shipping out yang nanggung itu destination point itu yang nanggung penjual, kalau shipping point yang nanggung pembeli. Itu dibaca-baca, diingat-ingat, terutama yang ini 2N ke 30 EOM, terus destination point, fade in, fade out, shipping point ya. Oke. Dan ini metode pencatatan persediaan. Seperti yang telah disebutkan di atas, kegiatan utama dari usaha dagang adalah membeli barang dagangan, kemudian menjualnya kembali tanpa merubah bentuk maupun fungsinya. Dalam hal ini akan timbul beberapa permasalahan, yaitu menentukan persediaan akhir. Cara menentukan harga pokok barang dan nilai persediaan akhir sangat bergantung pada metode pencatatan persediaan yang dilakukan oleh perusahaan. Metode pencatatan persediaan barang dagangan dalam akuntansi ada dua, yaitu metode fisik, juga metode terus menerus. Apa sih Pak, kenapa masalah pencatatan ini berpengaruh pada perusahaan? Ya, sangat sangat berpengaruh. Kenapa? Dengan metode pencatatan persediaan, nanti kita bisa tahu harga pokok penjualan. Dengan tahu harga pokok penjualan, pendapatan dikurangi harga pokok penjualan, kita tahu laba perusahaan. Jadi barangnya sama, yang dijual sama, tapi cara pencatatannya berbeda. Perusahaan A itu bisa beda keuntungan dengan perusahaan B, atau perusahaan A bisa untung besar sekali atau bisa untung sedang sekali atau kecil sekali dengan mengubah sistem pencatatan persediaan. Jadi seperti itu. Ini adalah pokok bahasan yang sangat penting dalam dunia akuntansi atau keuangan. Oke. Metode fisik. Metode pencatatan persediaan secara fisik biasa disebut juga dengan sistem periodik atau periodic inventory system. Karena untuk menentukan nilai atau harga pokok persediaan barang dagangan di akhir periode akuntansi harus dilakukan perhitungan secara fisik stock of name di gudang tempat menyimpan barang yang bersangkutan untuk mengetahui besar pada periode. Karena nilai persediaan barang dagangan tidak dapat diketahui melalui pencatatan, maka harga pokok barang yang terjual juga tidak dapat ditentukan dengan benar. Oleh karena itu, di akhir periode, setelah dihitung jumlah persediaan akhir, barang dibuatkan jurnal penyesuaian atas persediaan barang dagangan tersebut. Penghitungan persediaan akhir barang dagangan ini antara lain dengan metode FIFO dan LIFO, first in, first out, last in, first out. Rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang.
Metode FIFO ini sering digunakan. Metode FIFO ini yang digunakan pedoman adalah barang yang dibeli pertama digunakan untuk harga pokok yang terjual. Metode LIFO, harga barang yang terakhir digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan. Dalam melakukan pencatatan persediaan barang dagangan dengan metode fisik ini, setiap terjadi pembelian, barang yang dicatat dalam rekening pembelian. Pada saat terjadi penjualan barang, dicatat dalam rekening penjualan, tanpa mencatat harga pokok barang yang terjual tersebut. Harga pokoknya belum dilakukan. Nah, saya mau ke arah LIFO atau FIFO. Ingat ya, barang bahan baku bisa jadi naik. Misalnya kita beli beras, bahan baku kita beras. Misal bahan baku kita itu misalnya beras. Bahan baku beras. Pembelian satu kilo beras harga 150 NT. Pembelian 2, 1 kilo beras harga 160 NT. Ini ya. Oke. Penjualan 1 kg sama dengan Rp 200. Bila pakai metode LIFO, apa LIFO tadi? Last in, first out. Yang dibeli terakhir itu yang keluar dulu. Maka keuntungan metode LIFO sama dengan jual 200, harga pokok berapa? Last in first out. Last in first out. Yang paling terakhir mana plus ini? 160. Ya. Betul kan? Maka harga pokoknya 160. Laba sama dengan 40. Laba sama dengan 40. Kalau FIFO, kalau model FIFO, first in, first out, jual. Metode FIFO, jual sama dengan 200, harga pokok penjualan 150. First in, first out. Laba 50. Yang dibeli 1, cuman harga pokoknya kalau mengacu pada LIFO, untungnya lebih kecil. Kalau pakai model FIFO, untungnya lebih besar. Yang mana yang pajaknya ini sekarang? Pajaknya lebih baik. Yang
Maksudnya yang biaya pajak lebih besar, metode FIFO. Itu arahnya. Benar kan? Oke. Kalau metode rata-rata, rata-rata tertimbang, jadi rata-rata semua 110, 150. Kalau tertimbang pakai kuantitasnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Ini kita metode fisik periodik. Ini jurnalnya. Jurnal untuk mencatat pembelian barang dagangan, yaitu pembelian di debit dan utang usaha atau kas di kredit. Jadi kalau utang di sisi kewajiban, normalnya memang di kredit atau kasnya yang berkurang. Utang bertambah itu normalnya di kredit. Kalau kas di kredit artinya kasnya berkurang. Pembelian masuknya kemana sih nanti pembelian? Pembelian nanti masuknya ke beban pembelian ya. Kalau penjualan, piutang atau kas di sisi debit, penjualannya di sisi kredit. Contoh, tanggal 1 Oktober 2006, Toko Rezeki membeli dengan kredit barang dagangan dari Toko Makmur 5.000 kg beras H5.000 senilai 25 juta. Pada tanggal 5 Oktober 2006, Toko Rezeki menjual dengan harga kredit barang dagangan tersebut 4.000 kg beras dengan harga 5.500. Toko Aman senilai 22 juta dengan termin 210N30. Berdasarkan transaksi tersebut dapat dicatat dalam jurnal berikut ini. Kalau metode fisik tadi pembelian dan utang usaha, itu tanggal 1-nya. Terus tanggal 5-nya piutang usaha dan penjualan. Mencatat penjualan dari toko Aman. Piutang. Jual. Beli kredit, jual ke kredit. Mindahin barang doang, dapat untung. 2. Metode perpetual. Metode perpetual. Metode ini disebut perpetual atau terus-menerus atau continue karena aliran barang dagangan dapat diikuti secara terus-menerus setiap saat. Dalam sistem ini, setiap saat dapat diketahui besarnya nilai atau harga pokok barang yang terjual, serta jumlah persediaan barang dagangan di akhir periode akuntansi. Metode pencatatan atas persediaan barang dagangan dilakukan secara berkelanjutan, menyangkut perubahan persediaan yang tercermin dalam rekening persediaan. Pembelian dan penjualan pengeluaran barang dicatat secara langsung di rekening persediaan pada saat terjadinya transaksi. Rekening persediaan, bukan rekening pembelian atau penjualan. Akurasi konsep karakter sebagai berikut. Pembelian barang dagangan untuk dijual akan dicatat dalam rekening persediaan barang dagangan, bukan rekening pembelian. Biaya angkut pembelian, retur, dan pengurangan harga pembelian, serta potongan tunai pembelian dicatat dalam rekening persediaan, bukan dalam rekening terpisah. Rekening tersendiri retur atau pengurang biaya harga pembelian. Harga pokok penjualan diakui pada saat penjualan dengan mendebit rekening harga pokok penjualan dan mengkredit rekening persediaan pada barang dagangan. Persediaan merupakan rekening pengendali yang didukung oleh buku besar pembantu. Buku membantu berisi catatan persediaan secara individual
tiap-tiap jenis barang dibuatkan satu buku pembantu. Ya, ini kalau pakai computerized, saya pernah belajar SAP, setiap barang itu dibuat catatannya. Jadi bayangkan kalau kita punya barang dagangan yang itemnya ribuan. Kalau tidak pakai komputer, manual, itu potensi sekali untuk dikorupsi atau hilang. Ya, dalam buku pembantu ini memperlihatkan tentang kualitas dan harga tiap-tiap persediaan. Dalam melakukan pencatatan persediaan barang dengan metode perpetual, setiap transaksi pembelian barang dicatat dalam persediaan barang. Apabila barang tersebut dijual, dicatat dalam penjualan, serta mencatat pula harga pokok barang yang dijual. Penghitungannya seperti tadi sama, FIFO, LIFO, dan rata-rata. Oke. Jadi FIFO dan LIFO kembali seperti tadi. Cuman yang lebih ke arah jurnal mencatat pada saat pembelian. Pada saat pembelian barang itu langsung masuk ke akun persediaan. Persediaan lawan utang. Inventory lawan utang. Jadi ini di neraca. Kalau tadi pembelian dan penjualan, masuknya nanti arahnya ke beban-beban. Ya, mencatat pembelian masuk langsung di akun persediaan. Akun persediaan. Ini utang atau utangnya bertambah atau persnya berkurang. Pada saat penjualan, piutang atau kasnya bertambah dan penjualan atau sales ya nanti menjadi pendapatan. Tapi harga pokok penjualannya juga di kredit. Harga pokok penjualannya juga di debit. Harga pokok penjualan itu mengurangi harga persediaan. Jadi persediaannya berkurang dengan harga pokok penjualan. Nanti ada penjualan, ada harga pokok penjualan. Pada tanggal 1 Oktober, Rezeki membeli dengan kredit 5.000 25 juta seperti tadi, dijual 4.000 5.500. Bedanya nih dicatatnya beda dengan yang tadi. Ya. 25 juta dengan 25 juta, terus piutang usaha, penjualan, terus harga pokoknya sudah langsung ke luar. Persediaannya berkurang 20 juta. Jadi tadinya 25 juta di debit, di offset dengan dikurangi dengan persediaan yang 20 juta. Sehingga secara komputer langsung ketahuan persediaan tinggal 5 juta. Lebih nolong ya. Jadi tahu kapan harus beli lagi. Barang ini harus dibeli lagi apa enggak. Karena tinggal 5 juta. Langsung. Ya, persediaan. Terus menerus. Kalau yang di metode 1, tiap hari akhir periode, stock of 6, biasanya sebulan sekali. Habis itu baru ditentukan, oh beli lagi atau tidak beli lagi. Jadi seperti itu, arahnya seperti itu. Yang lebih akurat, yang mungkin lebih banyak dipakai sekarang yang perpetual, tapi mungkin perlu akurasi yang tinggi, perlu biaya software yang tinggi. Ya, kalau sebulan sekali stok of 6 dihitung, terus kita putuskan. Oh, barang ini udah kurang nih, atau barang ini nggak perlu kita beli lagi. Oke, jadi seperti itu ya. Itu pencatatannya. Pada metode perpetual ini, setiap jenis barang harus dibuatkan buku pembantu persediaan yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dan keluar masuknya barang dagangan yang bersangkutan. Ada contohnya seperti ini, tanggal
keterangan setiap hari dicatat, masuk, keluar, sisa, masuk, keluar, sisa, masuk, keluar, sisa. Jadi setiap itu update terus. Jadi seperti itu. Bahkan yang model canggih itu tabel ini kita kasih juga dengan supplier dan supplier langsung tahu, oh pelanggan saya nomor sekian barangnya sudah habis nih, maka langsung otomatis kirim. Keren sekali, sudah sangat luar biasa sistem sekarang. Serba cepat, serba otomatis. Tapi kalau terjadi crash, repot. Makanya ini harganya mahal sekali software ini. Minimal kalau yang untuk Taiwan yang saya pernah dikasih tahu, untuk perusahaan sederhana aja kecil itu nilainya jutaan NT. Taruhlah 10 juta NT. Kalau 10 juta NT itu artinya 4 miliar. Hanya untuk software. Tapi dia menjanji keuntungan yang didapat dari software ini lebih dari 4 miliar. Karena ada efisiensi, tidak mungkin terjadi korupsi, jadi seperti itu. Dia bilang seperti itu kan. Ya. Selanjutnya ini yang penting tentang perbedaan antara metode fisik dan metode perpetual. Ya. Pencatatan. Tidak ada kartu persediaan, ada kartu persediaan. Jurnal pembelian, kalau yang perpetual ke persediaan. Kalau ini ada pembelian, ada akun penjualan. HPP tidak dihitung, nanti di akhir periode dihitung HPP-nya. Kalau yang ini persediaan, piutang penjualan, persediaannya berkurang, ada HPP. Mencatat biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian terpisah, kalau di sini tidak, karena sudah dicatat dalam harga perolehan pembelian. Semuanya masuk ke persediaan. Terus ada jurnal penyesuaian untuk mencatat persediaan dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, pendekatan harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu di akhir periode nanti ada jurnal penyesuaiannya. Kalau ini tidak perlu jurnal penyesuaian. Metodenya LIFO-FIFO, perlakuan akhir periode. Kalau ini untuk mengetahui besar persediaan akhir tidak perlu dilakukan perhitungan fisik. Kalau ini perlu dilakukan perhitungan fisik. Perusahaan masih banyak kok yang pakai perhitungan fisik atau tidak. Ya. Jadi seperti itu kuliah kita hari ini. Ini semua tentang bab 1. Jadi teman-teman mohon mengerjakan soal dari halaman 20 sampai halaman 21. Pilih hari yang tepat. Nanti kita bahas sama-sama. Nanti saya juga kasihkan soal-soal latihan pada hari itu. Tolong dikerjakan, pilih hari. Saya bebas karena saya tidak punya jadwal menetap lagi untuk teman-teman semua, tapi saya punya kewajiban memberikan pelajaran yang ada pada semester 5 dan memberikan nilainya. Jadi seperti itu. Itu aja kuliah saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.